Ada lagi. Emang ketahuan ngaji ya, diteleponin aja. Buruan pulang gitu kan. Ada yang gitu. Ada gitu ada. Ada, buruan pulang. Lah orang lagi ngaji. Tegere-gerein aja, mau ngapain nyampe rumah juga kagak ngapa-ngapain. Jadi ya terserah, mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini dalam channel Aku Ngaji Maka Aku Ada. Kali ini saya kembali podcast bersama seseorang yang sudah tidak asing lagi. Di sini ada Pak Ustadz Abdullah Syahid Royan. Udah biar emang udah Ustadz. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik guru. Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah ini sekarang podcastnya rada berkelas sedikit ini. Bangkunya begini nih. Apa sih bangku apa namanya nih? Saya sih nyarinya kursi lantai. Kursi lantai. Iya. Iya. Alhamdulillah. Di Tokped. Waktu itu pas kita mau pembukaan majelis, kita ya maksudnya buat nyamanin Syah Soleh sama kiai yang lain gitu tujuannya. Lalu Pak Ustadz, Bang Raup, itu jalan nggak menitanya? Jalan? Oke siap. Lanjut Pak Ustadz. Iya kan kita kan alhamdulillah nggak apa-apa nih promosi gitu. Iya nggak apa. Jadi alhamdulillah kita melebarkan sayap, majelis taklim anak muda yang ada di malam Sabtu. Itu tempatnya di MTS Yurja. Yang ngisi kajiannya itu Ustadz Fathan. Ustadz Fathan. Ya, Ustadz Fathan yang ngisi. Terus kitab yang dikaji itu Minal Adabin Nabawi. Minal Adabin Nabawi. Ya. Itu karyanya Syekh Soleh bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari. Al-Umari. Beliau itu pengajar aktif dari Darul Mustafa Yaman, Hadramaut tuh. Tempatnya Habib Umar, miliknya Habib Umar bin Hafid. Dan beliau juga termasuk angkatan ketiga di pondoknya Habib Umar. Angkatan ketiga beliau. Angkatan ketiga beliau. Terus beliau juga sekarang tinggalnya di pondok pesantren Al Husaini. Al Husaini Di BSD Serpong. Serpong. Ya. Beliau nggak bisa Indonesia, masih dikit-dikit lah bahasa Indonesianya. Terus yang kita salut atau kita senang dari Syekh Soleh sendiri, kalau kita lihat halianya mirip banget Habib Umar bin Hafid. Akhlak, adabnya segala macam. Makanya beliau nulis Minal Adabin Nabawi yang kata beliau secara nggak langsung itu 24 jam bersama Rasulullah. Yang bersama Rasulullah. Dari Rasulullah bangun tidur sampai Rasulullah mau tidur atau bangun tidur lagi. Itu semua adab-adabnya ditulis di situ. Beliau tulisannya sih tertib jami kalau nggak salah. Hanya sekedar mengumpulkan karyanya beliau. Berarti kitab itu berisi tentang ini. Ini yang udah diterjemahin sama siapa nih? Habib Ali Zainal Abidin. Terjemahannya nih. Iya. Berarti tentang 24 jam bersama Nabi, artinya ini keseharian Nabi di sini Iya, semuanya gitu. Insya Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Berarti tata cara adab-adab Iya, etika semua. gitu ya. Nah, alak-alak gimana caranya berkehidupan gitu ya. Dan di sini itu apa ya? Kita butuh lah gitu guru, maksudnya. Ya kan? Terus kan kalau kita lihat majelis gimana kurang lengkap gimana ya kalau kita lihat dari At-Taqwa malam Kamis, Wasaya al-Abalil Abna sama Hidayatul Mustafid, akhlak sama tajwid. Terus di malam Jumat itu guru ngisi di situ kan. Bulughul Maram guru Zaim sama guru sendiri Fathul Qorib. Bahkan sebelumnya itu Asrarus Saum ya sama guru Bisril ya kan. Nah terus kita nambah lagi nih malam Sabtu
Kita ngelebarin lagi malam Sabtu, isinya itu minal adabin nabawi, yang insya Allah juga nanti satu lagi kitabnya itu kalau nggak Ilzatun Nasyiin atau enggak Ta'limul Mutalim, tapi masih nyari lagi yang lain, apa kira-kira yang enak gitu guru. Sama malamnya malam Sabtu juga. Malam Sabtu. Karena saya juga punya angan-angan gitu guru. Kalau nggak salah kan kayak Hifzillah punya angan-angan, ini anak muda tiap malam itu nenteng-nenteng kitab datang ke pengajian gitu kan, kayak nuansa pondok gimana sih guru ya kan. Kalau dari lagu kan suasana di kota santri gitu kan. Nah itu saya juga pengen. Kalau saya lihat ya, kita di sini tuh nggak kurang hari gitu maksudnya. Mulai malam Senin guru Fahrul, malam Selasa itu ada Kiai Syafi'i, terus juga di sini Jamiatul Khairat malam Senin kalau nggak salah tuh. Terus malam Rabu itu Kiai Hifzillah di pondok. Terus malam Kamis itu di At-Taqwa. Terus malam Jumat At-Taqwa juga. Malam Sabtu di MTS Umdatul Rasikhin, MTS Yurja. Artinya kalau kita mau lihat itu hampir 1 minggu itu ada majelis guru. Kalau ada orang bilang, gua nggak sempet nih ngaji gini. Ya mbok ya pikir gitu loh maksudnya. Dari malam Senin sampai malam Sabtu itu ada semua. Tinggal pilih mau ngaji di mana gitu. Padahal karena kan kita punya moto ngaji. Gitu kan. Tuh paling saya pikir. Sempet kan waktu itu saya posting satu malam satu guru satu malam gitu kan. Oh mantap banget itu. Yang di At-Taqwa itu. Ya artinya emang kalau kata Ustadz Bisril kemarin pas podcast sebelum bulan puasa itu kan dikatakan bahwa daerah Cakung sampai Semper itu apa ya, babul ilim, pintunya ilmu gitu. Jadi emang jangan heran, zaman dulu kan di sini emang terkenal ulama-ulama Betawinya banyak. Ya, seperti Syekh Muhajir itu kan jebolan dari Cakung banyak. Kayak Zinun itu kan. Kiai siapa lagi tuh, Abdullah Syafi'i, banyak macam-macam. Kiai Abdul Azhari kan macam-macam tuh, dari sini semua tuh. Artinya dan gurunya satu, guru sepuhnya itu yang menelurkan ulama-ulama Kampung Baru itu, Mualim Asmad. Iya, Mualim Asmad. Dan kalau diruntutin maaf guru ya, kayak Kang Abdul Azhari itu sepupunya Mualim Asmad gitu. Dan emang beliau dulu ngaji Nahu sama Qur'annya Kang Abdul Azhari, ini ngajinya sama Mualim Asmad. Hatta bahasanya Syekh Muhajirin Amsar ngaji Jurumiyah, ngaji Nahunya sama Mualim Asmad. Ya kan? Dan artinya apa yang kita lihat di situ? Sekelas beliau yang alim ngajinya kitab-kitab tipis, kitab-kitab kecil yang enggak langsung kitab gede gitu kan. Dan sekarang kenapa banyak yang seneng sama kitab-kitab langsung tingkatannya tinggi, sedangkan Kiai kan bilang juga ketika ada santri yang pengen ngaji kitab agak tebel nggak dikasih dulu sama Kiai Hifzillah, belum cukup gitu kan. Iya. Buat apa gitu maksudnya? Kalau misalnya pengen belajar langsung tinggi, tapi dasarnya kopong, keropos. Iya. Memang kalau dilihat dari alma mater kita ini Jawa Timur kan begitu ya. Kata Kiai Abdul Karim kan begitu. Santri ojo ngaos kitab sing dereng pangkatipun. Iya. Artinya santri nggak boleh mengkaji kitab, ngaji kitab, apalagi ngajarin. Ngajarin kitab yang belum pangkatnya gitu. Sampai itu saya dapat kisah juga yang dari Jawa Timur itu, Kediri itu. Ada salah satu kiai yang jadzab, majdub gitu kan. Beliau itu ketika ada santri yang ikut ngaji hikam apa Ihya Ulumuddin gitu,
dan masih belum cukup usianya, kitabnya itu diambil sama beliau, yang artinya tandanya ya lu belum cukup umur gitu loh buat ngaji ginian gitu loh, belum kuat gitu maksudnya. Kalau sekarang kan enggak. Kita kebanyakan orang-orang kalau lagi galau nih nukil dari kalau apa yang ada di kitab itu. Ya Ulumuddin misalnya, atau misalnya Al-Hikam ya kan. Al-Hikam Imam Ibn Athail. Dinukil gitu kan. Sawabikul Himam ya kan? Kayak gitu segala macem. Yang maksudnya ya belum tahu isi keseluruhannya tentang apa, dipocel-pocelin. Wah ini kena banget nih sama gue nih gitu kan. Iya. Dan yang banyak di quotes Instagram kayak misalnya, wah ini nih kaulnya dari Imam Syafi'i kayak gini, yang pernah dicek sama Gus Nadir Shah Hussein itu ternyata itu bukan dari kitabnya Imam Syafi'i. Nggak kayak gitu, nggak ada malah katanya kan. Yang terkait tentang ulama itu ya? Iya. Seulama apa itu bukan? Ya itu. Jadi kan menurut saya malah memfitnah. Ya kan, ingin baik tapi salah gitu loh. Pengen maksudnya baik tapi salah jalan, gimana sih? Akhirnya pakai nama orang gitu. Semisal gitu. Saya bilang, enggak kata Bang Roub ini begini nih, apa namanya, kalau ada bangunan mencong dikit itu kan misalnya kata Bang Roub nggak apa-apa itu ntar bisa diinin dikit, dilurusin dikit. Padahal Bang Roub nggak ngomong kayak gitu. Yang dimaksud Bang Roub bahkan bahasanya rombak dulu lah dari awal gitu bahasanya. Ini kan orang banyak yang kayak gitu. Bang Roub kagak ngomong apa-apa ditambah-tambahin. Itu kan orang saat ini kan kayak gitu semua. Sumbernya nggak pernah mengatakan atau mengatakan sesuatu, ketika nyampe itu beda. Akhirnya ngebentuk opini masyarakat. Iya. Istilah kata tadinya cuma segini ditambah-tambah jadi segini. Atau enggak dikurangin. Gitu. Atau enggak ngomong sama sekali, dibuat ada omongan gitu. Dalam kajian ilmiah emang istilah kata kalau gue sendiri Pak Ustadz ya, gue pribadi gitu, andai kata emang ada berita seperti ini nih, lah gue nggak makan secara langsung gitu. Istilah kata ya gue cari dulu dari mana nih sumbernya gitu. Kalau misal ada orang ngomong begini sama gue, nah dia ngomong ini gue dapat dari si Anu, gue nggak begitu percaya dulu, kecuali gue tanya langsung orangnya tuh sumbernya dari mana. Karena apa, ketika dari A, omongan A langsung ke B terus ke C, itu terjadi distorsi artinya. Iya. Terjadi masuk apa namanya, isu-isu yang nggak ada diada-adakan gitu. Betul. Makanya untuk apa ya, menghadapi sekarang pagi juga kan, sekarang zaman medsos nih kan. Ya kita harus cermat memilih berita gitu kan. Jangan langsung telan mentah-mentah. Ini kebanyakan dari orang-orang tua dah. Sepupu-sepupu kita kadang gitu. WhatsApp nih. Sebarkan WhatsApp gitu. Tahu dunia, wah ini dikucilkan. Islam digini. Please cari dulu beritanya ini bener gak begini. Betul. Jangan langsung di share gitu betul. kan. Kita harus berbijak dalam bermedsos gitu. Iya. Apa, saring before sharing. Iya. Saring before sharing. Iya kan? Iya. Kita saring dulu nih. Kita pilih-pilih dulu baru kita sharing. Ini kadang kagak orang langsung jebret. Mentang-mentang ada tulisan sebarkan. Dulu malah lebih serem kan guru. Sebarkan pesan ini jika orang tua Anda tidak ingin meninggal gitu kan. Itu bahaya itu. Nggak masuk akal. Emang kalau di sini di majlis itu kan apa namanya, dalam masalah kitab-kitab itu kan ada yang dikaji, ada majlis kitab yang kecil-kecil, ada yang kitab besar-besar gitu. Makanya kemarin pas waktu gua ngaji sama kiai sendiri itu, dia bilang ya bersyukur orang yang pernah masuk pesantren. Artinya kenapa? Dia ngerti
apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini gitu. Artinya bagaimana masyarakat, kita harus tahu kebutuhan masyarakat apa. Misal masyarakat ini masih butuh ilmu fikih dasar, ya kita kasih fikih dasar, atau kita kasih akhlak dasar gitu. Jangan langsung dikasih tasawuf yang tinggi-tinggi gitu. Seperti hal contoh misal kajian Ihya Ulumuddin, kita lihat dulu masyarakat kira-kira mampu nggak nih ngikutin kajian ini gitu. Atau hikam, kira-kira ini mampu nggak ngikutin kajian ini. Karena apa, ketika itu nggak mampu jatuhnya mereka sombong. Iya. Masalahnya begitu. Nah, makanya di pesantren itu kita ditekankan gimana caranya mulai dari dasar dulu gitu. Iya, Nahwu yang kecil-kecil, Jurmiyah gitu kan, Mukhtasar Jiddan, naik ke Imriti gitu kan, Kawakib, Alfiyah, Ibnu Aqil dan sebagainya macam, terus naik gitu kan. Kalau di sini kita nggak bisa gitu. Makanya ada istilah pas gue lagi bincang-bincang sama Kiai juga, kita kalau di majlis istilah kata yang aja kita ngaji umum, bukan pengkaderan. Beda dengan pesantren. Makanya beruntung yang orang-orang pesantren itu istilah kata pengkaderan. Artinya bagaimana dia siap dicetak buat terjun ke masyarakat gitu. Mulai dari awal diajarin kitab sampai yang tinggi-tinggi gitu ya. Makanya bisa kita lihat lah majelis-majelis yang kitabnya kecil-kecil, mungkin dia lulusan dari Pondok Jawa Timuran gitu kan, dia ngerti kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Nggak langsung jebret. Nah. Iya. Nih di sini kitab yang dikaji Ihya Ulumuddin, sini yang dikaji apalagi misalnya Hikam gitu kan. Sini yang dikaji Al-Muwatta gitu misalnya kan. Wah, gila orang. Iya benar. Karena kalau gua lihat ini namanya ilmu khazanah Islam tuh kan mulai dari para tabiin itu kan sampai ke sini nih, sampai zaman kita nih istilah kata udah kayak segitiga, tahu segitiga? Iya. Segitiga begini ya. Lebar paling bawah nih zaman tabiin, lebar artinya mulai luas. Terus istilah kata ada pengembangan, dibuat sarah ini sarah itu. Mulai ke sini nih malah khulasoh gitu kan. Ringkasan nih. Mukhtasar. Mulai ke sini lancip abis. Ya. Nah, paling ujung nih kan lancip banget nih. Artinya apa? Ini udah ilmunya dikit, tukang nyodok lagi. Nyodok gimana sih? Nyombong. Iya. Gitu. Iya paham. Kayak segitiga nih. Akhir zaman begini ntar tuh. Itu biasanya yang bukan ini kita sudah berlaku kan ya? Sudah berlaku. Jadi bahasanya yang kayak gitu banyak di orang yang ingin mempelajari atau mengerti Islam itu secara instan. Ya kan? Sedangkan di Islam sendiri itu kalau kita lihat guru, itu banyak apa namanya fun ilmu masing-masing guru. Bener gak sih? Ya. Ada yang nahunya, ada yang balaghahnya, ada yang manteknya, terus ada yang fikihnya, ada yang tasawufnya, ada yang akhlaknya segala macam kan. Yang kayak gitu tuh ya mungkin ya banyak yang apa namanya paham keseluruhan, orang-orang alim lah yang kayak gitu kan, alamah mungkin kan. Sedangkan yang kayak kita kan harus dikit-dikit. Dan ketika kita pengen mempelajari fikih juga nggak cuma satu. Ada fikih ini gitu kan. Bahkan yang saya baru tahu lagi nahwu. Kemarin diceritain sama Ustadz Fathan itu katanya nahunya Syekh Saleh itu beda. Kan katanya ulama nahwu ada dua, Basroh sama apa satu lagi? Kufah sama Basroh. Nah, yang Syekh Saleh ini yang biasanya kita kan Kufah ya. Yang Syekh Saleh ini dari Basroh. Gitu katanya. Bahkan huruf jarnya pun itu lebih banyak ketimbang yang ini gitu katanya. Nah, itu aja di satu keilmuan gitu. Gimana yang lainnya? Artinya banyak ya, kita nggak bisa instan. Kayak kalau pengen instan tinggal buka tek Google. Menurut ini. Tapi kan nggak ada sanad keilmuan. Ya. Jadi termasuk itu yang nge-share kalamnya Imam Syafi'i kayak gini. Mana sanadnya? Iya benar. Makanya orang tuh serem ketika dia belajar tanpa adanya guru gitu. Akhirnya berani menafsirkan. Ya walaupun toh sekarang manusia ini multi tafsir saat ini. Itu yang saya lihat. Akhirnya
satu dia nggak pakai ngikut ngaji ataupun apa gitu, tanpa ada bimbingan guru ataupun gimana, bimbingan kayak segala macam, beranilah mereka berfatwa. Wah, entah itu dari segi apa namanya bahasanya, dari segi tasawufnya. Saat ini mungkin orang banyak yang lebih sering dari tasawufnya, guru. Berfatwa kayak gitu, seneng banget itu orang. Apalagi kalau orang lagi galau. Artinya bagaimana tuh menyerang dalam segi tasawuf, bagaimana tuh contohnya? Nah, mungkin ya ketika yang misalnya semisal kan kalimatnya Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah kan cintanya buat Allah. Ya kan? Tapi mereka seolah-olah itu untuk manusia gitu loh, ditaruh gitu loh. Artinya kan di situ ada, seharusnya ada komparasi, bisa membandingkan antara, wah ya jelas lah Robi'ah Adawiyah bikin perkataan kayak gitu, cintanya itu buat Allah ya, buat Sang Khalik gitu. Kalau kita waliullah semua. Nah ini dia lagi galau misalnya, katakan putus atau ditinggal atau gimana gitu guru ya, akhirnya dia masukin dah tuh kalam-kalamnya Robi'ah Adawiyah gitu. Berarti yang dianggap sama dia, yang ditinggal sama dia itu kan sebenarnya manusia kan, bukannya Allah. Oh, pemusyrikan itu namanya. Wah, itu nggak boleh itu. Pemusyrikan itu namanya itu. Pemusyrikan itu namanya itu. Iya. Kita lihat emang Robi'ah Adawiyah emang salah satu sufi perempuan kan. Zinul Al-Misri, Robi'ah Adawiyah itu kan. Jalaluddin Rumi. Iya kan begitu semua kan. Yang lebih sering kan muncul Imam Ar-Rumi gitu kan, Maulana Rumi gitu kan. Tapi ya mbok ya lihat gitu loh, komparasinya kemana gitu. Iya. Ya mungkin kalau sesama manusia iyalah oke. Kadang kita juga bisa memilah manusia ini apa, Rasul apa manusia biasa kayak kita gitu kan. Ini kan nggak main gelap begitu. Dan posisi yang seperti itu yang saya pahami, orang-orang yang galau, yang rentan, itu gampang dicuci otaknya. Lagi galau nih, gampang dicuci otaknya nih gitu ya? Iya. Yang dibilang sama mantan pengebom itu apa? Saya bisa kok ngedoktrin 100 orang dalam waktu 5 menit. Karena apa? Keyakinan mereka. Orang yang datang ke mereka itu orang yang lagi punya banyak masalah, yang galau, yang akhirnya mereka bilang, oh kamu udah nggak bisa dimaafin lagi sama Allah gitu bahasanya. Ya kamu harus apa? Ya kamu harus jihad, gitu kan. Ketika kamu jihad, kamu diampuni dosa-dosamu. Ya orang pengen instan diampuni dosanya gitu. Padahal kalau kita lihat lagi, ya Rahman Marahimnya Allah, rahmatnya Allah gimana sih gitu kan. Bahkan kan rahmahnya Allah tuh, kasih sayangnya Allah lebih besar ketimbang siksaannya. Iya. Enak dong kalau begitu langsung di instan, langsung diampuni dosanya. Jelas. Jadi kayak orang anu dong, ya maaf orang Nasrani kan ada istilah kata Ekaristi gitu kan. Pertobatan dengan cara minum anggur, makan roti gitu kan, itu langsung hilang dosanya. Iya. Bayar. Kan begitu. Ya, maaf, bukannya kita ngomong agama enggak gitu kan. Ya seperti itu gambaran. Banyak kan orang gitu. Rata-rata orang galau, frustasi. Frustasinya, galaunya yang apalagi yang anak-anak yang belum nikah. Iya. Galaunya itu karena mohon maaf putus gitu atau gimana gitu kan. Nggak bisa move on gitu kan, ya kan. Nggak bisa move on nih gitu kan, gagal move on. Yang saya pahami lagi apa, orang yang gagal move on sebenarnya dia itu bukan cinta sama pasangannya itu, tapi dia cinta sama momennya, momen yang dibangun udah bertahun-tahun, tiba-tiba putus di tengah jalan. Itu yang saya bilang, artinya dia cinta dengan momennya, bukan pada orangnya. Iya, itu momen yang terbangun saat itu gitu. Iya. Kalau yang saya lihat kayak gitu, Guru. Biasanya
Maksudnya orang bisa putus cinta begitu, ngomongin cinta sekarang nih. Orang bisa putus cinta begitu apa sih sebab-sebabnya? Biasanya. Ya itu. Yang lu alamin dah, yang pernah lu alamin dah. Yang dulu pernah saya alamin. Apa ya? Kalau setahu gua kan kadang orang putus cinta itu pertama karena perkara diduakan gitu kan. Iya. Diduakan atau ditigakan gitu kan, diempatkan Diempatkan, mungkin ya. kan gitu ya. Ya masa orang putus pacaran karena itu aja gitu. Kira-kira apa lagi selain itu? Mungkin banyak ya, dari kayak belum bisa nerima kekurangan satu sama lain. Sama lain. Bahkan kan yang dibilang sama Gus Sabrang itu, putranya Cak Nun itu, ketika kamu menikah, tugas kamu semua itu ya melengkapi apa itu namanya? Melengkapi Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina. Melengkapi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan lagi. Makanya sebelum menikah, bahagiakanlah diri kalian masing-masing. Kita cari kebahagiaan kita dulu. Nah, ketika kita udah bahagia, kita udah siap nikah, disitulah tugas kita masing-masing melengkapi kebahagiaan, memberikan kebahagiaan, bukan mencari lagi. Ketika kita berbicara kebahagiaan Pak Ustadz nih ya, Itu guru. gue orang filsafat ya. Ya itu dia nih, masuk ini. Ini filsafat, Plato, Aristoteles gitu kan. Dan sebagai macam orang filsafat lain, tujuannya apa sih dia hidup di sini? Bahagia. Sedangkan gue sendiri, gue belum tahu bahagia itu bagaimana gitu. Bahagia itu bagaimana gitu. Dan saya meyakini kebahagiaan, kesenangan itu sifatnya dinamis. Kalau begitu, kalau gue gini Pak, kalau kesenangan kan bisa dikatakan kesenangan pleasure, Iya. kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan happiness, Happiness. as-sa'adah, kebahagiaan. Iya betul. Jadi kalau menurut gue kalau kesenangan tuh sifatnya dinamis, tapi kalau kebahagiaan tuh statis, tetap Bahagia gitu ya. iya bahagia gitu. Bahagia. Kesenangan itu dinamis, Menurut gue gitu. kebahagiaan itu Tetap statis gitu ya. Gitu. Artinya ketika dia orang bahagia, dia nggak peduli dengan sekitarnya gitu. Di sekitar ngomong, gue bodo amatan, gue hidup gua gitu. Itulah ketika orang sedang mencinta. Gitu kali ya. Iya, orang yang salah, padahal yang sebenarnya salah, tetap dilakuin. Dan yang sebenarnya benar dianggap salah, ya udah salah gitu ya. Ini nggak masuk. Iya biasanya kan begitu. Gitu ya. Biasanya. Iya biasanya begitu ya. Tapi kalau dalam filsafat artinya kebahagiaan itu kita bahagia dan orang sekitar pun juga merasakan bahagia. Nah iya, Gitu. konsep dari yang filsafat itu. Mungkin ya yang namanya kebahagiaan itu seperti halnya kalau kita lihat para wali dah tuh. Wali-wali yang pada dikubur itu kan. Dia dikubur tuh kan merasa bahagia, merasa apa gitu, nggak pernah kekurangan, dicukupkan terus. Kalau di Jalaluddin Rumi malam pengantin. Yang pengantin. Ya, ketika pengen dicabut rohnya, muridnya diomelin semua yang pada nangis. Kenapa kalian menangis gitu kan? Seharusnya seneng dong. Aku ingin berjumpa dengan kekasihku gitu kan bahasanya. Seharusnya kalian bahagia, nggak jangan menangis gitu kan bahasanya. Tapi kan kalau orang kita kan gini. Ketika kita dilahirkan, kalau kata Gus Dur ya, ketika kita dilahirkan ke dunia, kita menangis, orang-orang di sekitar kita senyum bahagia, ketawa bahagia. Ketika kita kembali lagi meninggal, kita senang, kenapa yang lain menangis gitu lah. Itu yang sampai saat ini bahasanya masih terngiang-ngiang dari kalamnya Gus Dur yang itu, Guru. Iya. Mungkin Gus Dur salah satu orang yang bahagia. Yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang sekitarnya gitu. Iya benar. Makanya dalam bukunya siapa itu yang abang iparnya
Kiai Muhammad Husain Muhammad. Iya. Dalam bukunya itu judulnya apa ya? Yang Gus Dur, tentang Gus Dur itu gue pernah baca tuh. Samudra Kesudahan Gus Dur. Iya. Beliau bilang itu Kiai Husain, Gus Dur itu bisa dikatakan sebagai wali yang ke-10. Wali yang ke-10. Daripada Wali Songo gitu. Kenapa wali yang ke-10 gitu? Karena ketika beliau dimakamkan itu banyak orang berkunjung ke situ. Dari berbagai macam agama, berbagai macam ras. Begitupun juga para wali kan begitu. Ketika dia dikubur, tapi di sekitarnya memberikan kebahagiaan, kenikmatan buat orang lain, bisa jualan di situ, bisa buka apa-apa, bisa ruko di situ kan. Iya, diziarahin orang-orang gitu. Artinya makamnya itu nggak cuma dia doang yang bahagia di situ di makam gitu, dapat kebahagiaan dari Allah gitu kan. Iya. Tapi masyarakat sekitarnya juga dapat. Iya gitu. benar. Ini saya kemarin lagi ngeliat nih warung sastra nih. Dari Jean Paul Sartre. Manusia tidak akan menjadi apapun sampai dia akan menjadi sosok yang dia bentuk sendiri. Dari kutipan bukunya, kehidupan itu sendiri bukan apapun sampai ia dijalani. Kitalah yang memberinya makna, dan nilai hanyalah makna yang kita berikan kepadanya. Ini saya sampai sekarang masih belum paham gitu maksudnya apa tuh. Nah, seorang tokoh filsuf juga dia. Terus juga nih Albert Camus. Bilang gini, salah satu jenis keangkuhan spiritual adalah saat orang berpikir bahwa mereka bisa bahagia tanpa uang. Keangkuhan spiritual. Keangkuhan spiritual itu ketika orang berpikir bahwa mereka bisa bahagia tanpa uang. Padahal enggak. Makan gak makan asal kumpul gitu kan bahasanya kan. Ya benar dikatakan begitu. Buat orang kita gini ya, buat orang kita nih, lu merasa bahagia nggak punya duit, lu pengen zikiran, hati lu tetap nggak bisa nyaman. Iya bener, ya kan? Pasti kepikiran. Bini gue disuruh makan apa, mau kasih duit bagaimana, nggak bisa kepikiran gitu. Itu yang dibilang salah satu keangkuhan. Iya. Dan mungkin bertentangan dengan kaum salaf mungkin ya, salafus soleh begitu. Artinya mungkin yang kayak mereka yang sering kita dengar kisahnya bisa senang tanpa harta, orang-orang zuhud begitu. Bahkan yang kita tahu sendiri zuhud pun itu bukan artinya mereka nggak kaya atau gimana gitu kan. Waliullah juga bukan berarti mereka nggak kaya atau gimana gitu kan. Tapi yang saya maknain zuhud yang saya dapat dari guru Bisril itu ketika ada orang naik mobil mewah, contoh kiai-kiai kita, apa mereka ngerasain nyaman di dalam mobil itu? Kagak. Mikirin jamaahnya gimana gitu loh. Mikirin santrinya. Iya. Umat. Iya. Tapi kan yang dipandang orang lain kan enggak. Iya. Wah, kiai kok naik cakep banget mobilnya gitu kan ya. Iya. Padahal nggak kayak gitu. Iya. Ya sama mungkin zaman dulu Imam Syafi'i begitu juga kok. Istilah kata beliau kan kalau dikatakan zuhud ya mungkin zuhud, tapi ketika dilihat waktu zaman itu kan belum ada mobil. Iya. Beliau mungkin dari mana, dari Baghdad ke Mesir itu jalan itu kan pasti pakai kendaraan. Yang sebutannya Firosh iya, kuda sebagai kuda, macam gitu onta. Belum lagi kok kudanya sakit, mungkin ganti lagi kudanya, beli lagi. Dan lu pakai masa emas. Bisa dikatakan Imam Syafi'i miskin? Gak mungkin. Tujuannya orang menuntut ilmu salah satunya apa? Ada duit, ada harta kan? Iya, itu di Ta'lim kan ya. Adanya biaya, adanya ongkos gitu. Gak mungkin orang bisa alim karena nggak ada ongkos gitu. Kalau dikatakan Imam Syafi'i zuhud, iya emang zuhud, tapi beliau kaya loh. Contohnya semisal Abu Hasan Sazili, mengantar rekod Saziliyah itu kan. Iya. Riwayat hidupnya ini beliau orang kaya, saudagar, orang dermawan, kaya. Artinya zuhud nggak bisa dikatakan lewat situ. Iya. Lewat harta. Makanya saya kadang tuh bisa bilang orang zuhud itu suka berpikir apakah orang zuhud itu
Yang dikatakan orang zuhud itu yang seperti maaf, kayak kiai itu udah jelas zuhud. Sedangkan orang kaya yang mohon maaf bukan nggak memiliki ilmu ya. Di sini ilmu ini kita kerucutin maksudnya ilmu agama gitu. Yang standar aja ilmu agamanya, belum dikatakan zuhud. Yang saya lihat orang zuhud itu ya model kiai-kiai, semua habaib segala macam. Saya lihat zuhud gitu loh, yang emang mereka punya tanggung jawab atas umat gitu loh. Yang orang biasa ngeliat, mewah sekali, padahal nggak tahu itu orang masyarakat biasa mikirnya. Padahal itu kiai tiap malam bangun, riadohnya bahasanya tahajud, mikirin umatnya, ngedoain umatnya semua ya kan. Itu zaman sekarang kezuhudan tuh ya gua rasa nggak bisa diukur dengan materi gitu, tapi diukur dari sini, dari hati kita sendiri gitu. Iya. Dan sedangkan kita nggak tahu hati orang kan gitu masalahnya. Kayak tadi dibilang Ustaz Bisril bilang ke ente kan gitu, kiai naik mobil mewah gitu, apa dia merasakan nyaman? Ya kagak, hatinya masa was-was terus. Iya, gitu. ketar-ketar gimana ini, Udah ngajarin umatnya, ntar umatnya salah, dosanya ntar ke dia juga kan, begitu istilah kata. tanggung Jawabnya bawa umat kan itu besar. Tuh. Jadi jangan dikatakan kiai yang punya mobil mewah itu enak hidupnya, tuh ya kan ya? Iya, Dia nggak merasa tenang gitu. tanggung jawabnya dia di belakang loh, bebannya gitu loh. Mungkin itu yang dijadikan landasan sama kerajaan Saudi gitu kan. Ketika Imam Masjidil Haram fasilitasnya mewah segala macam, kan fasilitasnya mewah, pengawalan segala macam ya, karena beban pikirannya dia ketika orang sholatnya kagak bener, kan dia semua gitu bahasanya kan. Iya benar. Dosa-dosanya. Iya. Dan yang saya pahami ketika kiai naik mobil mewah itu kadang kan emang dari keinginan santrinya, alumninya gitu. Bukan, mohon maaf, bukan artinya kiai nggak mampu atau gimana ya kan. Enggak, kiai mampu gitu kan. Kiai kita mampu semua. Cuma itu karena emang keinginan daripada santrinya gitu. Mungkin santrinya ngomong, udah kiai ini mobil saya beliin, kiai nggak usah beli mobil, mending uang mobil itu untuk kembali ke santri lagi gitu kan. Gitu macam-macam santri, ada yang naik mobil saya nyaman, ini biar nyaman, istilah kata dapat sana biar nyaman kiai ini gitu kan. Guru, dia punya guru biar nyaman gitu kan, Ngagungin guru gitu maksudnya. Memuliakan guru. Memuliakan guru. Itu kan sebagai santri gimana caranya tuh guru nyaman gitu. Entah mau hatinya tuh guru kita kagak tahu dia nyaman apa kagak naik mobil kita kan begitu. Iya. Yang penting kita sebagai murid udah berusaha biar ini guru nyaman gitu. Kita nggak tahu standarnya kiai itu gimana. Mungkin kiai standarnya naik mobil yang biasa, dikasih mobil mewah malah nggak nyaman gitu kan. Tapi kan pengen yang terbaik lah buat kiainya, buat gurunya gitu. Contoh ada cerita tuh waktu itu kan, ada videonya juga kan itu, Mbak Maimun almarhum, almarhumlah itu kan, waktu beliau pengen kemana gitu, itu udah di depan pondok udah banyak yang pengen nganterin beliau pakai mobil bagus-bagus. Akhirnya apa? Beliau malah pilih naik mobil polisi. Iya. Ya kan ya? Nah itu kan kita nggak tahu maksudnya apa naik mobil polisi itu. Kita nggak tahu kan. Emang kalau ngeliat Mbah Mun tawadhu banget gitu, zuhud banget gitu. Kalau kita kan kayak kita kan sekarang kagak. Kita misalnya datang kayak kemana gitu, bukan acara tabligh ataupun apa gitu. Misalnya kita datang nih ke daerah, kita punya teman sono. Haji mumpung gitu, udah ntar pakai mobil gua nih, teman kita ngomong pakai mobil gua ntar gua jemput, haji mumpung banget gitu, mikir enak, uang ongkos berkurang gitu rasanya. Nah, contoh beliau kemarin aja tuh yang lagi acara HBH itu Kiai siapa? Izam ya? Iya, Izam. Yang mobil sendiri kan? Ya katanya ya? Iya, sama Cak Amar. Iya, nggak ada yang nggak disupirin kan? Nyuci mobil sendiri.
tawaduknya bukan main. Sampai itu alumni itu punya mobil Alphard, nggak mau. Udah pakai mobil saya aja gitu kan bahasanya. Iya. Mungkin kalau lihat barat-barat tuh kayak film gue ingetnya film ini nih. Iron Man, tau Iron Man nggak? Iya, kenapa bro? Siapa namanya itu? Tony Stark. Tony Stark. Iron Man yang ketiga itu kan. Itu kan dia apa ya? Zirahnya itu, bajunya perlengkapannya itu kan hancur. Rumahnya dibom semuanya kan. Akhirnya nggak punya apa-apa tuh. Nah itu kan di situ kan sutradara menunjukkan ini bahwasanya loh Tony Stark tanpa dengan zirah yang bagus ini, yang keren super canggih gitu, dia bisa mengalahkan musuhnya gitu. Iya benar. Dengan otaknya, kepintarannya gitu. Iya. Dia kan ngalahin musuhnya cuma pakai alat-alat dibikin sendiri gitu. Sedangkan apa baju zirahnya lagi dicas, gak rusak gitu kan. Tuh. Ada. Sekarang gini Ustaz, gue pengen nanyain ini tentang siklus daripada balik lagi pengajian di daerah kita Cakung gitu. Kan tadi Ustaz bilang ada istilah kata untuk melebarkan sayap ya kan. Melebarkan sayap nih. Sebenarnya apa? Lama yang melatar belakangi Pak Ustadz Ian sendiri untuk melebarkan sayap artinya membuka majlis lagi di MTS Umdatul Rosihin gitu. Dan kenapa juga bisa maaf Ustadz Pathan yang mengisi di situ gitu kan. Sedangkan ada beberapa orang mungkin ya, nggak perlu saya sebut namanya, yang mengatakan kenapa Ustadz Pathan gitu kan. Sedangkan banyak ustadz-ustadz yang udah lebih bisa, yang lebih udah ngerti tentang jamaah gitu. Kenapa nggak mereka aja begitu? Ini kan Ustadz Pathan istilah kata masih istilah kata ya maaf masih baru-baru gini kan. Istilah kata mungkin ini baru pertama kali terjun ke masyarakat kali ya, bagaimana? Yang saya tahu kayaknya baru ngisi majlis. Baru ngisi majlis ini. Ya, gitu pemahaman kan. saya. Karena sebelumnya beliau ngajar di pondok. Iya. Jadi untuk mungkin Ustadz Pathan yang nonton ini jangan apa namanya? Jangan berkecil hati atau sakit hati omongan saya enggak gitu. Saya ini ingin apa namanya? Bertanya aja gitu kan, nama kita diperlaku gitu kan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul dari saya. Jadi saya juga lah, gue nggak bisa jawab dong. Karena MTS bukan punya gua gitu. Kalau gua yang punya MTS lah gua bisa jawab gitu. Nah mumpung gue lagi berbicara dengan ini nih putra mahkota PS Umdatul Rosihin ini, kenapa bisa melebarkan sayap dengan gitu ya? Iya Ustadznya Ustadz Pathan mungkin bisa dijawab. Pertama gini guru, kalau kita kilas balik ke sejarah mungkin ya. Engkong Abdullah itu dulu sebelum mengediriin yayasan Umdatul Rosihin, beliau itu ngebuka majlis taklim sama kayak model diniyah. Itu yang melatar belakangi saya pertama ngebuka. Ketika dulu ada majlis taklim, kenapa kita nggak sekarang kita buka majlis taklim lagi? Oke, kalau dibilang ada majlis taklim yang ibu-ibu, kalau kita bilang mah yang di ini muslimat lah gitu lah. Ada yang ibu-ibu. Yang isi siapa? Kiai Hilmi. Nah, di situ posisinya karena COVID saat ini dan kesehatan dari beliau, jadi off sampai saat ini. Jangan sampai padam obor. Nah, udahlah, saya dari generasi cucu mencoba untuk bikin gebragan bahasanya. Saya pengen artinya bisa adanya madrasah sebesar ini dari MI sampai MTS dengan jumlah siswa yang sekian ribu. Itu awal mulanya dari apa? Dari majelis taklim kok. Majelis ilmu, pengajian. Kenapa sekarang kok nggak ada? Itu yang saya lihat pertama. Oke, kita hidupin remaja. Artinya sebenarnya umum, bukan hanya untuk remaja gitu loh. Siapa aja silahkan gitu. Saya niat bismillah. Saya datengin semua. Abang-abangnya mama sampai adanya mama. Saya minta izin dan mereka tafadhol bahasanya. Silahkan.
dibuka nggak apa-apa segala macem. Emang dulu engkong bergeraknya dari itu kok awalnya gitu bahasanya, dari majelis taklim. Nah ketika engkong ke Jamiat Khair yang di Tenabang, di sana modelnya kelas guru. Itulah awal mula engkong pengen bikin kelas gitu, dibikinlah kecilan dulu yang dari MI, dari MI Yurja tuh. Nah dari situ udah berdiri, kalau nggak salah setelah engkong meninggal atau gimana saya lupa, itu baru terbentuk yayasan. Baru ada maksudnya kelas formal gitu. Tahun berapa saya lupa gitu. Emang kalau berdiri enggak, berarti sebelum kayaknya. Cuma pas ada ketetapan SKB 3 menteri atau gimana gitu. Itu baru bikin surat menyurat perihal itu tuh. Yayasan segala macam. Udah diri lah tuh MTS Yurja, berjalan majelis taklim. Dulu mungkin kita masih sempat itu ngerasain anak-anak MI itu, kalau saya masih ngerasain ngaji Quran sama Umi Mun Tiap siang jam 2 apa jam berapa tuh? ya. Kalau saya karena sekolahnya siang, pagi ya. gitu, artinya ada, dan kelas dan majelis taklim ada di situ. Yang ibu-ibu tuh banyak tuh. Dulu yang isi masih kayak Ahyad. Situ. Nah, itu di situ saya bahasanya pengen ngidupin lagi yang kayak gitu. Dan kenapa Ustadz Fathan yang saya ini? Satu, beliau alumni Dalwa. Beliau kurang lebih 8 tahun apa 6 tahun 8 tahun di Dalwa. Terus beliau ngabdi di Al Husaini gitu. Nah itulah yang di situ yang saya bilang, saya pengen ngumpulin semua alumni pondok gitu, dan termasuk alumni yang dulu ngaji bukan dari pondok. Artinya ketika ada gini, santri yang notabene dari pondok semua, selain itu saya mengenang masa saya mondok gitu bahasanya, dan ini kan dari berbagai macam pondok. Contoh kayak semisal kita bertiga nih, guru saya sama guru Bisril kan emang dari satu alma mater lah bahasanya. Terus masuklah yang namanya Ustadz Fathan, beliau dari Bangil. Mamang guru emang istilahnya kita ngaji sama abangnya, iya sama abangnya langsung. Guru Zaim ngaji sama babanya sama mamangnya, ya kan. Nah, menurut saya selain dari nasabnya juga, kita juga masih keluarga hitungannya semua. Karena Ustadz Fathan itu masih dari Engkong Junet juga. Engkong Junet sama Mualim Asmat adik abang gitu kan bahasanya dari situ. Engkong dulu sepupunya Mualim Asmat sama Engkong Junet. Itu dari situ. Kata saya urut-urut masih masuk semua nih keluarga nih gitu bahasanya. Dan itulah yang ngebuat saya ngesreg sama Ustadz Fathan. Lagi ngobrol di rumah guru Bisril, nggak tahu tuh sejalan-jalannya udah takdir kali ya. Sama Bang Rauf juga waktu itu. Malah Bang Rauf bilang kayak orang jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Meril apa sih? Itu dia, kita nggak tahu. Ustadz Fathan antum Meril bukan? Nggak tahu tadi istilah di sana, di dalam di bagian ada istilah Meril. Maratul Lail. Ada Waro ya kan? Itu kayak gitu awal mulanya. Wah, saya bilang enak ini. Tarik. Beliau nggak mau pertama. Nggak mau beliau. Ya saya kan gimana caranya biar dia mau. Kayak guru gimana sih dulu? Kagak, gue mau. Ujuk-ujuk saya langsung sowan sama Kiai. Waktu itu ngundang acara maulid sama guru Zaim. Sekalian saya ngomong sama Kiai kan. Akhirnya Kiai, iya udah
Ini paling ngerasa nih pemirsa. Paling ngerasa nih pemirsa. Itu. Kalau saya begitu, orangnya nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Coba segala cara saya iniin. Akhirnya bisa, bener. Gabung kita. Iya. Dan tujuan saya, Guru, salah satunya, saya pengen ngangkat yang dari keturunannya bagus-bagus semua gitu loh. Yang emang orangnya punya ilmu, saya pengen angkat. Ngenalin ke masyarakat. Yang selama ini mungkin, mohon maaf, orang-orang kenal Kiai Hifzillah doang. Padahal Kiai Hifzillah punya anak yang alim-alim semua. Itu maksud saya loh. Bahkan banyak yang belum kenal sama Ustadz Fathan misalnya, sama Guru Bisril gitu. Kita bawa kemari. Oh ini anaknya Kiai Hifzillah. Oh ini anaknya almarhum Kiai Muhammad Yasin gitu kan. Yang selama ini mungkin di dalam aja gitu yang kita lihat gitu. Akhirnya kan bisa dikenal juga semuanya. Itu tujuan saya di situ. Iya. Emang ada yang menarik dari tadi tuh siapa? Imun ya manggilannya ya? Iya. Kalau saya manggilnya Imun. Kalau saya Umi. Imun ya. Itu kalau gua pikir-pikir ya, beliau itu istilah kata the mother of Quran in Cakung. Iya. Istilah kata ibunya Quran di Cakung gitu. Yang menggunakan metode tartil. Iya. Ayo baca bareng-bareng gitu. Dan itu dipakai sama Guru Paung. Gaya yang kayak gitu. Abis dibaca bareng-bareng dijelasin tajwidnya gitu kan. Nah, ini yang saya kesel lagi, Guru. Mohon maaf ya, kita kan di At-Taqwa ini kita ngaji Hidayatul Mustafid. Emang yang emang kitabnya tipis gitu loh. Cuma kan isinya. Ada yang bilang, ada jamaah ngomong sama jamaah yang lain, lu kagak ngaji, maksudnya enggak nerjemahin, udah hatam bang, tajwid begitu kan. Toran bin Nazor, acak-acakan dah baca. Emang dianggapnya remeh. Kalau saya bilang apa? Ya Hidayatul Mustafid itu kayak air putih, air minum, air putih. Sepele tapi dibutuhkan, gitu loh. Sekarang gimana? Enggak sih, bahasanya tuntunan hidup Al-Quran. Gak bisa baca Quran. Panjang pendeknya nggak benar, ya kan? Yang seharusnya dibaca dengung ini nggak didengungin, yang seharusnya dibaca nggak dengung ini malah didengungin segala macam. Yang dibaca samar nggak disamar-samarin, itu kan bahaya sekali gitu. Lah kok dianggap remeh kayak gitu maksud saya? Lah yang saya pahami kan setipis-tipisnya kitab, pengarang juga kan punya riadohnya sendiri gitu loh. Jangan anggap remeh. Bahkan yang pengarang Alfiyah itu kan ngomong sama dirinya sendiri, ya ini bakalan lebih hebat dari punya gurunya gitu kan. Akhirnya mandek. Hilang semua. Iya. Itu yang saya udah deh. Malah saya tuh pengen ngomong sama jamaah gini. Kalau selama ini guru, model Guru Syaukani, Guru Zaim, Guru Bisril ngikutin apa maunya jamaah. Yang saya pengen sekarang apa? Jamaah ikutin apa maunya guru. Kenapa bisa mikir begitu? Lah adabnya di mana? Guru diatur-atur. Kalau emang dia benar-benar nyari ilmu, lah kita emang dari rumah kan ngomong bahasanya, emang gue kayak guru deh. Guru dari rumah datang ke majelis, emang guru pengen ngajarin. Pasti kan tujuan utama buat diri guru sendiri kan, buat diri kita dulu. Nah ini kagak orang. Ya lama-lama ngajinya. Ini orang pada gini. Oke ngaji cepet. Habis kelar ngaji jam 9 nih. Duduk di teras depan.
Ngobrol udah kuat, ngopi udah kuat. Gibah udah kuat. Ya salam. Hatta itu sampai jam 11, apa jam berapa gitu kan. Gue kagak ikutan bang. Iya nggak sih? Iya emang begitu. Ya sekarang ya berpikirlah, kalau emang pengen dapet ilmu, pengen berkah, keilmuannya segala macam, bermanfaat untuk orang lain, ya jangan ngikutin kemauan sendiri. Kita punya guru, ikutin guru maunya gimana gitu kan. Mungkin tanpa diaturin kayak gitu, ya kan, tanpa jamaah ngeluh-ngeluh, guru juga paham. Kalau bahasanya itu jamaah juga udah punya batasan lah, punya ukuran sendiri lah gitu. Sekarang gimana kita pengen ngejar ke bab nikah? Kalau pengennya cepet aja gitu kan. Bab siwakai 2 minggu. Lah itu. Lagi emang jadwal ngaji kita seminggu sekali. Kalau di pondok kita bisa ketemu berapa kali seminggu. Iya. Ya, mohonlah berpikirlah sekarang lah jamaah, jangan mentingin diri sendiri, pentingin pertama gurunya gitu loh. Jamaah saya doang sendiri nih. Guru. Iya. Kalau pakai ngomong ngaji lama banget, udah jangan ngaji lagi ke situ, ngaji lama banget. Aduh. Dasar. Emang ada yang gitu, Bro? Ya ada aja dasar ya kan. Walat akhir zaman begitu tuh guru, walat akhir zaman tuh. Masalah begitu, Bang ya. Lihat apa saya asal lagi ngisi. Iya. Lihat HP. Begini. Iya. Jadi ingetin gitu. Jadi bikin guru kita itu loh. Yang seharusnya pembahasannya lebar, mungkin bacanya sedikit tapi pembahasannya lebar, jadi terburu-buru. Yang seharusnya pengen disampaikan jadi hilang itu. Kan guru juga mutolah nyiapin juga di rumah. Ini nyiapin apa nih? Akhirnya kagak. Gitu ngeliat jam. Ini ngeliat jam. Bahkan yang sampai saya nggak seneng, dulu ya, bentar ya, dikit lagi. Kesannya itu guru, ya Allah. Berarti besok Bro, iya. Jamaah dilarang memakai jam tangan. Satu lagi handphone dikumpulin di depan. Gitu. Guru kalau gitu Bro. Serah jamaah ada, setelah pengurus. Kalau saya sih di pondok begitu, di pondok saya. Iya. Jamaah dilarang memakai jam tangan. Padahal kok udah sering kita dibilangin sama guru. Itu seandainya Allah ngebuka ngasih tahu pahala orang yang datang ke majelis buat nyari ilmu berebutan. Kalau ini sayang aja mereka. Ada yang kepikiran ikatan cinta, pengen buru-buru. Ada yang kepikiran, aduh ini apa namanya, drakor pengen mulai nih live. Ada yang kepikiran bola. Ya salam. Aku sayang juga dulu. Ada lagi. Emang ketahuan ngaji ya, diteleponin aja. Buruan pulang gitu kan. Ada yang gitu. Ada gitu ada. Ada, buruan pulang. Lah orang lagi ngaji. Tegere-gerein aja, mau ngapain, nyampe rumah juga kagak ngapa-ngapain. Kayak dia punya bini gitu. Itu. Tadi gue punya bini biasaan. Iya bang, gitu bang. Apalagi saya yang kagak punya. Kawin makanya gue ditarik. Set. Tapi ngerasain. Iya, maksud saya ya beruntunglah kalian yang memiliki pasangan yang hobinya ngaji, seneng ngaji gitu. Seneng ngumpul sama orang-orang alim, orang-orang soleh gitu kan, ngumpulnya di tempat yang bagus, majelis gitu kan, yang diredoin gitu bahasanya. Ketika kita ngumpul juga kita ngobrolin perkara ilmu juga, kita nanya-nanya kan, karena kan jamaah sistemnya bukan kayak jamaah yang sebelah yang ngejalin apa namanya cinta, interaktif. Ya kan. Artinya gini, antara jamaah sama guru itu langsung ada pertanyaan. Ketika guru nanya, sampai sini ada yang ditanyain, ada yang belum paham, nggak berani ngomong. Tapi ketika udah di forum kopi ngomong,
Ada tuh, belum semuanya kayak gitu, sebagian. Maksud saya kan gini, ketika ada guru udah ngumpul di situ nih, udah kelar ngaji nih, guru duduk. Tempatnya guru Syawkani kan kita paham banget udah. Duduk situ, ada kopinya udah segala macam. Ada satu orang nanya, "Guru, ini maaf ini begini. Pengen saya kan yang lain dengerin juga." Nggak asik-asik ngobrol. "Oh iya itu si Sanu itu ya, yang orangnya begini. Allah karim. Itu Allah kalau pengen langsung ngasih bisa deder. Ini kan kagak. Dan orangnya itu aja. Sayangnya lagi orang yang sering bertanya itu, yang sering teleponin nama. Ya adalah. Biasa ngomong aja sama bininya suruh ngomong. Oke, ya tadi maaf ada putus sedikit karena memori penuh, ya maklum. HP tua, ya memori penuh jadinya banyak video-video kagak jelas di dalamnya, di dalam galeri. Tadi sampai mana Pak Ustadz? Ditelepon. Oh di telepon bininya ya? Iya gitu maksudnya kan. Ih gimana ya, orang lagi zirah buat ngaji gitu kan, malah pulang. Ya kali gitu, maksudnya kalau di ngumpulnya sama yang nggak bener kali gitu kan. Majelisnya maksudnya perkumpulan kagak danta, main judi ataupun apa gitu misalnya, mabok gitu. Ini kan kagak gitu loh. Jadi please lah, gitu loh. Iya. Itu tuh saking cintanya istrinya sama suaminya Bisa Bisa jadi. Ya moga aja besok Ustadz lu dapat jodoh yang demen ngaji bini. Amin ya Rob. Ya yang kagak kegembriatan aja kalau kita di majelis gitu, telepon-teleponin. Amin ya Rob gitu. Ya, beda-beda tipis lah sama Fatimah. Fatimah. Kayak istrinya Sayyidah Ali, siapa? Fatimah Zahra. Iya kan gitu. Iya. Sayyidina Ali pulang dari rumah, pulang dari majelis sama Rasulullah, datang ke rumah, ketok pintu, "Assalamualaikum," gitu kan. Iya. "Waalaikumsalam wahai suamiku," gitu. Sambut. "Ilmu apa yang kamu dapat dari Nabi Muhammad Rasulullah, dari bapakku," gitu kan. Wah, dijelasin kan enak bini begitu ya. Iya. Bukan tanyain duit berapa sekarang lu dapat. Dapat apa lu di majelis? Ngopi doang ya, kata. Ya Allah. Tapi ada guru yang digojin pintu sampai tidur di lapangan. Ya Allah. Digocin di pintu. Digojin pintu. Sampai tidur di lapangan. Di lapangan tenis. Ya, macam-macam dah. Macem-macem orang tuh, ada yang ya kita juga paham gitu kewajiban kita kan, artinya yang kaum laki gitu kan ngebimbing gitu kan. Nah, sekarang kita pengen ngebimbing gimana kalau kita nggak ada bekal agama. Saya pernah bikin postingan itu kayak gini, masih ada nggak ya, sebentar saya cari. Mana sih bentar guru, bentar. Nah ini, jika perempuan tidak belajar ilmu agama, lalu dengan apa ia akan mendidik anak-anaknya kelak? Ketahuilah, at-tarbiyah al-imaniyah adalah unsur dasar pertama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh ibu. Makanya Rasul juga bilang, madrasatul ula, katanya kan. Ibu adalah pendidikan pertama untuk anaknya. Itu. Nah sekarang kalau misalnya oke lah, kita katakan ada 4 kriteria yang Rasul bilang gitu kan. Pertama, limaliha, linasabiha, lijamaliha, walidiniha. Dari 4 unsur ini, seandainya kita nggak dapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang penting yang keempatnya nih, yang paling penting gitu kan. Dari situ Penting ada agamanya. Agamanya. Mau miskin kek, iya, mau jelek kek gitu ya. Itu. Mau apa gitu, kagak ada nasabnya gitu ya. Yang penting ada ilmunya. Ada ilmu agamanya. Ada ilmu agamanya. Ya minim bekal di situ. Ya sekarang kalau mohon maaf ya, kalau kita ngomong mengukur kecantikan, relatif kan guru. Relatif. Dan sekarang skincare itu udah banyak. Gitu loh kan. Masa kita nggak bisa sih bahasanya gitu kan? Iya, dari situ aja udah kita lihat udah bisa. Cantik itu bisa dibuat. Pengen cantik,
Foto aja pakai kamera 360 zaman dulu tuh. Yang masih pakai BlackBerry segala macam ya kan. Artinya dari situ juga bisa. Benar. Terkadang emang orang sih macam-macam sih, bininya macam-macam juga, ada yang begitu, ada yang izinin aja ngaji kan gitu, macam-macam. Kita kata begana begini, begana manis. Iya. Kan gini Pak Ustadz, karena kita baru podcast lagi nih kan setelah habis lebaran gitu kan. Iya. Terakhir terakhir gua podcast terakhir lebaran, habis lebaran tuh masih adik gua sendiri si Hasan tuh ngomongin masalah game, terus masih Dori ngomongin hukum, tapi gua belum post. Iya. Dia bilang ntar aja Bang postnya kalau udah kelar kelar S3 ada kata. Ya udah, itu kan permintaan dia begitu. Oke, gua post nanti. Nah, ini baru post lagi podcast lagi kita nih. Nah, sekarang gua tanyain kira-kira isu apa nih yang lagi booming di sekitaran Cakung nih kira-kira gitu. Isu apa? Soalnya kan gue udah lama nih istilahnya terisolasi di rumah sendiri gitu. Istilahnya jarang nemu gitu. Setelah lebaran gitu. Kira-kira ada gak isu-isu lagi gitu? Isu lagi itu ya Yang lagi booming. Ya nggak usah perlu nyebut nama lah, mungkin nggak apa-apa. bulan Ramadan itu ada seorang guru disamperin dengan seorang guru gitu kan. Guru disamperin guru. Iya gitu bahasanya, ya kan? Disamperin. Dijak main. Guru, main dong. Diajak diskusi. Diskusi bahasanya. Berarti main pikiran namanya. Bertukar pikiran, ya kan? Dan ternyata yang saya dapat ceritanya framingnya diubah. Guru yang disamperin ini katanya ngicep, diem aja, nggak bisa jawab apa-apa. Dibantai habis-habisan. Ngomong sama pengikutnya ada tuh. Wah, si A ini gue samperin ini begini-begini, diem aja. Nggak kayak yang di podcastnya gitu. Padahal bahasanya kalau kita lihat di podcast itu kita ngajakin ya kalau mau podcast gitu kan. Tapi beliau kan ngomong sendiri nggak suka podcast atau gimana gitu kan. Tapi framingnya kayak gitu. Seandainya waktu itu kita rekam, beliau ngomong kayak gini, kayak gitu, gampang kita. Ya ini videonya ada. Kenyataannya gimana? Gitu kan? Itulah yang saya bilang. Orang kalau pengen naik pamor kan segala cara halalin gitu. Ya kalau kita lihat di artis aja nih, ketika karirnya mulai redup, dia bikin pacaran settingan gitu. Ya kan segala macam. Bahkan sampai dia masuk ke dalam penjara atau gimana gitu kan. Yang artinya nurunin harga dirinya dulu demi mendongkrak popularitasnya. Hina banget itu begitu. Itu menyakiti diri sendiri itu. Ngomong begini begitu. Orang kalau emang ada ilmunya, saya ngomong jadi rada keras nih. Gua acas dulu dah. Acas dulu nih. Pegangin. Iya, kalau Ustadz Fahrul nama aslinya siapa sih? Mau tahu? Fardin Ahmad. Emang? Oh iya. Orang kalau punya ilmu, semakin tinggi ilmunya seseorang, dia nggak bakalan sombong. Boleh dia menyombongkan diri, Kak, ya kan, daripada orang yang nggak ngerti apa-apa dia menyombongkan diri. Misalnya guru mau sombong, ya kita tahu guru ilmunya gimana gitu kan, daripada saya yang nyombongin diri gitu kan, yang kagak ada apa-apanya. Itu guru maksud saya. Apa sih maksudnya kayak gitu? Punya cita-cita mempersatukan umat tapi dia sendiri yang membelah. Tapi Siapa sih orangnya? Dia. Gua kagak tahu masa. Itu ada itu. Oh gitu. Ada itu. Jadi seorang guru didatengin guru begitu. Itu kalau malam itu ada titah dari guru. Culik. Tuh, gini. Yang didatengin tuh pernah ngobrol sama gua kagak kira? Yang didatengin itu pernah ngobrol sama saya. Ngobrol. Iya. Tapi belum pernah ketemu gua belum? Belum Belum pernah. Ngobrol sama saya sering. Pernah lah. Sesekali. Cuma mungkin belakangan ini kurang intens gitu kan. Ya karena kan punya kesibukan masing-masing. Nah, kalau yang ngedatengin ini pun
saya juga baru ketemu itu kayaknya. Ngobrol juga itu. Berarti yang banteng yang nyamperin nih. Yang ngebantai yang nyamperin. Padahal framing fakta di tempat itu gila, Bang Rob juga masih hidup. Nanti saksi, Bang. Bukan saksi bisu ya guru ya. Saya bisa ngomong. Oh gitu. Kayak gitu. Iya. Berarti sama sekali gue belum pernah lihat mukanya, Muin. Belum pernah Sama sekali. Belum pernah. Orang sini apa orang mana? Orang sini mana ya ngomongnya ya? Itu Jemawan. Sebut saja pisang Ambon dah gitu kali ya. Bisa jadi. Jadi lulusan mana tuh? Jawa Timur. Timur. Yang disamperin ya. Yang disamperin lulusan Jawa Timur. Jawa Timur. Sama Mater sama kita? Sama. Sama Mater. Siapa sih? Tahu itu siapa sih? Bingung itu. Iya. Ntar udah saya bawain dah, orangnya saya ajak dah biar ngumpul sama guru gitu kan. Podcast bareng gitu ya? Itu. Podcast bareng gitu itu. ya? Iya. Iya, saya mikirnya begitu. Buat apa coba kan? Mau mengibarkan bendera gitu nih. Merah putih tetap. Iya. Merah putih. Sampingnya bendera hijau. Iya masih emang kalau orang ilmunya masih dikit kan kayak tali aja deh gitu, tali tambang gitu kan. Digantung nih. Yang paling bawah nih goyang-goyang masih goyang-goyang kena angin. Yang paling atas kan kagak goyang, tetap aja begitu kan. Nah, itu istilah kata begitu. Kalau bang ambing dikit goyang gitu. Itulah. Iya. Dan itu juga membahas perihal ya di tempat beliau belajar dulu ini kayak gini ya kan. Beliau juga bahasanya ya beliau lama di satu tempat gitu kan, sekian bisa bertemu dengan orang-orang yang kita anggap wah gitu kan. Kok kayaknya mulai punya sense, punya siapa sih kayaknya sih gue pernah nemu nih orangnya kayaknya gitu. Udah siapa dah, gue gak mau seuzon, udah ini studi perilaku ya karena gak nyebut nama. Iya. Bang, itu masih jalan tuh, ini Tam? Masih ya? Aman ya. Nah gini Pak Ustadz, sekarang gini, ini langsung ke pertanyaan ke Pak Ustadz langsung ini. Iya. Ya. Gimana ini ending ini? Ending ya. Ini gimana kira-kira terkait perihal jodoh? Ini ngomong jodoh nih ya. Aduh, ngomongin jodoh nih. Ngomongin masalah asrama, asmara. Ngomongin asmara. Ya, ini gimana kira-kira? Kemarin kan ceritanya lagi main onono gitu kan. Gak perlu sebut dah namanya dah. Ini kira-kira gimana hubungannya sekarang ini? Gimana ya guru ya? Aduh. Dulu saya balas dulu ya, ini ada WA bentaran guru. Dari yang itu? Bukan ini, dari ini ada. Buruan Pak Ustadz, keburu matanya habis lagi tuh. Ini bentaran. Aku tungguin. Iya, jadi gini. Saya juga udah nyiapin sih beberapa kalimat. Jadi sasaran mendadak nih? Iya. Jangan bermain-main dengan seorang pujangga. Jangan menyakiti hati seorang pujangga. Kalau lu nggak mau tertulis dalam sejarah tulisannya gitu ya. Abadi dalam tulisannya. Ya, ini saya sempat bikin kayak gini. Sawabikul himam la takhriku aswara al-aqdari. Aswar al-aqdari. Jadi kekuatan cita-cita itu nggak bakalan bisa meruntuhkan dinding-dinding takdir. Nah, maksudnya apa? Seberapa kuat pun kita menahan seseorang yang ingin pergi, itu nggak bakalan bisa. Kalau emang udah ditakdirin bukan buat kita gitu loh. Tapi sekuat apapun kita mau nolak seseorang yang mau hadir ke kita, itu juga kita nggak bisa karena memang ditakdirkan gitu. Dan yang saya pahami, kita harus dalam setiap pertemuan kita juga harus mempersiapkan perpisahan, karena cinta itu sendiri tidak bisa menahan hati yang ingin berpaling ataupun pergi.
itu. Dari situ mungkin guru udah bisa mengartikan. Iya. Udah lama tuh kejadiannya tuh, udah lama. Ya lama lah. Lihat di mata kepala sendiri. Ya iyalah. Maksudnya ada apa ya? Aduh, gimana ngomongnya ya? Jadi ada bahasa ya udah gitu. Udahan. Iya. Udahan. Kalau beliau sih mintanya jangan sampai ada yang tahu gitu kan. Nanti gue udah tahu dong nih gue. Iya, beliau bahkan kalau udah ke pos ini juga kan. Gitu. Kan kita di sini emang nggak ada edit-editan potong memotong, guru. Iya. Soalnya belum hari raya kurban. Ini termasuk promosi juga guru ya. Berarti belum udah masuk korban, dia udah korban perasaan dong ini. Iya. Ini sekaligus promosi juga guru kalau guru kita ini Satroyan udah lagi ini juga kosong berarti. Masa Enggak. Iya. Kekosongan apa istilahnya? Kekosongan hati. Parah banget. Iya. Ya itulah, saya juga bilang proses yang cepat hasilnya pun juga nggak bertahan lama. Artinya 9 dari 10 bayi prematur kemungkinan besar nggak bertahan lama hidupnya. Kalau saya bilang gitu. Ada satunya itu, cuma kan nggak semuanya. Iya, kita kembalikan aja al ajru bi qadri ta'ab gitu kan. Itu. Istilah kata tuh apa namanya? Imbalan sesuai dengan daripada usaha kita gitu kan. Yep. Seberat usaha kita untuk mendapatkan wanita, ya seberat itu juga dia bakal apa namanya? Hengkang dari kita, meninggalkan kita gitu. Lebih berat gitu. Makanya kalau istilah kata ya cita-cita praktis itu emang apa ya? Lebih cepat umurnya. Cepat umurnya. Tapi ada juga cinta praktis yang emang orang tua redoin gitu kan, enggak gitu. Beda itu gitu loh ya kan. Siapa tahu kita kan mama ada pilihan lagi gitu kan. Ya nggak jadi masalah. Koleksi lagi yang baru gitu ya. Koleksi apa ini? Koleksi Mantannya menjadi istri gitu kan. Mantan pacar tapi jadi istri. Kan aji begitu. Ya artinya gue ngikutin ini petuah kiai gue di Jogja gitu ya. Iya. Artinya Pak Ustadz lagi di ini istilah kata diberikan waktu lagi gitu untuk fokus meningkatkan kualitas diri lagi kan gitu. Saya memperkuat itu gini guru. Saya sempat bikin juga. Azan nih. Azan dulu pemirsa, dia masih nyari quotes-nya. di pos dulu apa? Gak usah bang, gak usah biarin. Nah ini ketemu. Kita dengerin azan dulu. Iya, azan dulu dah. Ini siapa ini? Es batunya habis ya? Biarin. Aneka macam minuman. Ya kan kalau Gus Miftah lagi ceramah juga kan di mejanya itu ada kelapa, ada Pocari Sweat, ada teh, ada air putih, pisang.
podcast terpanjang. Nah, Pak, gimana Pak Ustadz? Terusin. Nah tadi? Ya. Ini saya ketemu, saya memperkuat gini ya guru. Yadhabu syai' liyu'tiyallahu syai'an ajmala fala tahzan. Katanya tuh seseorang itu pergi agar seseorang yang baik didatangkan oleh Allah, maka janganlah bersedih. Gitu. Jadi saya mikirnya udah begitu aja udah guru. Saya nggak mikir yang lain-lain lagi. Tapi pas pertama begitu ada gak rasa sakit hati begitu? Kalau saya sih gini ya, awal-awal mungkin kecewa. Mungkin awal-awal. Cuma ya pas saya udah mikir lagi, oh ya udah, emang udah jalannya begini, itu mau gimana lagi gitu. Dan yang saya bilang, ya memang udah jadi kenangan gitu kan. Kenangan gitu. Cuma kenangan itu ya sebatas kenangan, nggak bisa diulang gitu loh. Gimana sih? Iya. Ya masa kita main jatuh ke lubang yang sama dalam kedua kalinya atau kesekian kalinya gitu kan nggak mungkin. Hanya orang-orang bodoh yang seperti itu mungkin. Ini saya baru ketemu tadi pagi. Pemikiran kayak gini. Tadi pagi. Ini tanggal berapa sekarang? 20 Juni. Nggak tahu nanti ini di postnya kapan gitu kan. Gitu. Mungkin yang sebelumnya masih belum terima atau gimana. Untuk saat ini saya udah ya legowo gitu loh. Terus lagi kan ada lagi nih, saya ketemu lagi. Lakin iwadullahi sayumhi marra ma sya'arna. Akan tetapi pengganti dari Allah akan menghapus segala kepahitan yang aku rasakan. Itu fungsinya siapa sih? Saya nggak tahu, saya ketemu ini. Kalau emang apa yang kita kan manusia hanya bisa berencana segala macam. Tetap finalnya sama Allah. Bahkan takdirnya Allah yang menurut kita jelek ternyata baik buat kita. Dan takdirnya dan apa yang kita rencanakan menurut kita baik itu nggak baik buat menurut Allah, itu nggak baik buat kita gitu. Jadi ya belajarlah husnuzon kepada Allah. Iya, husnuzonnya mungkin ya sempat tahu Allah itu mematahkan hati kita supaya kita diselamatkan dari kekecewaan gitu. Ya itu. Dia nggak baik buat kita gitu. Ya, makanya kan doanya kan tuh doa sapu jagat kan itu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah ini kan artinya apa sih? Baik. Iya. Artinya baik itu baik bukan buat orang lain tapi baik buat kita gitu. Ambil contoh semisal teh nih, teh botol, Teh pucuk. iya teh pucuk ya, teh pucuk, ya kan? Mungkin buat orang lain kagak baik, tapi buat kita baik. Gitu. Istilah kata begitu. Jadi Allah ngasih kita yang baik-baik gitu buat kita gitu. Mungkin buat orang lain nggak baik nih, tapi buat kita baik. Gitu. Iya. Itu kan hasanat di situ rahasianya gitu. Jadi ada bahasa ya pengen diblokir atau gimana, ya saya udah ya silahkan gitu. Yang jelas saya nggak bakalan ngeblokir orang. Gitu. Lain hal kalau seseorang yang saya anggap
istimewa, menyuruh saya untuk ngeblokir ya saya blokir. Iya. Gitu loh. Ya nggak masalah, biar dia begitu, kita jangan. Iya. Iya. Makanya gue pribadi, gue ngikutin aja tuh. Ya entah makot apa ya, ahsinuman asa'a ilaikum gitu. Berbuat baiklah kepada orang yang telah menjahatimu kan gitu. Itu kan berat. Kalau orang buat baik sama kita baikin lagi udah biasa. Tapi ketika orang udah jahat sama kita nih, udah ngapain kita, udah duain kita, udah nyakitin kita gitu. Tapi kita berbuat baik sama dia, itu kan susah. Dan justru pahalanya lebih gede lagi gitu. Dan ini guru, yang saya pelajarin, yang saya dipesan sama mama saya. Kalau kita kesel sama orang, benci sama orang, ingat kebaikannya dia sama kita. Itu resepnya mama. Makanya mama nggak gedeg sama orang. Itu yang saya pegang. Bahkan abangnya mama, almarhum Kiai Haji Muhammad Ahyad, ketika beliau diomongin sama orang lain, diomongin segala macam, Kiai Kuntet segala macam ataupun apa gitu, yang ngomongin beliau, besokannya dikasih duit. Beliau minta maaf. Beliaunya. Menurut saya itu, saya kalau model, mungkin modelan saya digituin, saya abis, saya samperin, saya kata-katain, saya omel-omelin gitu. Oh ya. Kan susah kayak gitu. Susah. Kita berbuat baik sama orang yang ngejahatin kita. Tapi kita kan belajar, berproses. Nilai pentingnya itu, poin pentingnya itu kan di prosesnya itu. Kalau kita berproses dengan cara yang jelek ya jelek. Kita berproses dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau saya sih gitu. Ajaran Yesus kan begitu. Ajaran Yesus nih ya. Itu. Tampar pipi kiri nih, gue kasih pipi kanan gitu. Lu kurang puas nih, pipi kanan gue tampar lagi gitu, nggak masalah. Yesus kan begitu. Ya gitu dah intinya deh. Iya. Jadi saya kembali lagi bilang, ini mungkin endingnya ya. Sebelum closing statement, saya minta majelis taklim itu dihidupkan. Jangan mencari hidup di majelis taklim. Kayak titahnya Kiai Dahlan gitu kan. Dan ya yang namanya majelis taklim itu ya tempat untuk kita mencari ilmu. Siapapun silahkan masuk. Ya kan? Orang mau cari ilmu masa kita halang-halangin gitu kan. Orang pengen belajar masa kita halang-halangin. Iya. Lepas semua atribut masalah-masalah yang ada gitu loh maksudnya. Ketika kita belajar ya ayo gitu. Kali gitu semisal kayak ada, saya gedeg sama orang gitu, akhirnya nyampe tuh orang kagak mau ngaji, datang ke Atakwa atau kemana, wah gila itu mas saya guru yang ada, ya kan, padahal kan nggak ada saya sedikit pun rasa kesel gedeg sama orang itu nggak pernah. Mungkin kalau kesel iya manusiawi, kalau artinya sampai saya mendam yang namanya buat apa sih namanya benci terus-terusan, saya nggak ada sama sekali. Iya. Karena ya tujuan kita ngaji. Saya ngaji, Guru Syaukani ngaji, artinya Guru Syaukani ngaji, ngisi, ngajar di majelis taklim ya untuk dirinya dulu, baru untuk yang lain. Tujuan pertama kita kan mutolaah, gitu kan. Belajarlah bareng-bareng kita di situ. Yang membedakan Guru Syaukani udah belajar lebih dulu, tinggal ngulang-ngulang lagi. Sedangkan yang kayak saya belum belajar. Tawadu ini. Tahu ada duit. Ya. Tahu warna duit gitu kan. Kayak begitu guru. Iya. Jadi jangan ada anggapan ketika misalnya saya punya ya si A di dalam majelis itu, misalnya si A nih punya konflik sama si B, terus si B ngaji di situ, si A jadi nggak mau ngaji ke situ. Jangan begitu dah.
Ya, kita sama-sama, kita mencari ilmu, Iya. ya kan? Lepas semua atribut yang kayak gitu, ya kan? Iya. Kalau disuruh ngelepas atribut organisasi, ya emang kita ketika masuk majelis kita ngelepas atribut organisasi semua, ya kan? Tapi seandainya pengen dibelah ini dada, di dalam itu warna hijau. Hijau. Iya. Iya. Mau tiap kali podcast pasti ada hijau-hijaunya dah. Itu. Iya. Hijau. Mau diterpa badai kayak apa kita tetap hijau. Hijau ya, bukan kuning ya. Kan. Hijau kan berarti jalan terus. Jalan terus. Ya kan? Iya, Itu, Guru. iya. Kalau kuning kan hati-hati. Takut ada subhatnya ntar. Itu dia. Hijau terus Hijau pokoknya. terus ya. Lagi kan hijau warna kesukaannya Rasul katanya, Iya, yang saya katanya tahu. sih gitu ya. Selain warna putih gitu kan. Iya. Lagi mau sampai closing Saya sih statement. itu sih. Iya. Jadi untuk sebelum gua tutup nih ya. Jadi ada yang perlu gua sampaikan juga buat diri gua sendiri juga. Mungkin buat para penonton gitu. Mungkin Ustadz Ian juga tahu karena gue juga sering ngaji online dengan seorang kiai yang asal dari Indramayu. Tahu kali ya? Yang dikatakan Gus Dur sebagai salah satu tokoh cendekiawan Indonesia juga. Apa ya? Kayak Husain. Pokoknya ke Indramayu dah. Kayak Husain. Indramayu, pokoknya Indramayu dia. Indramayu. Oh iya, yang sering itu bukan yang puisi cinta itu. Iya, Iya, puisi cinta. puisi cinta ya paham. Dia Itu pernah- saya senang sama beliau. Iya, dia pernah ditanya sama jamaah begitu. Kiai, apa resepnya awet muda? Ada kata begitu. Akhirnya dia menjawab, sebenarnya resep awet muda itu saya belajar sangat lama sekali begitu. Mulai dari saya memperhatikan setiap manusia, gerak-gerik manusia, perlakuan manusia kepada saya gitu. Satu, kenapa saya bisa kelihatan muda begini? Saya belajar bagaimana caranya untuk tidak membenci siapapun. Istilah kata begitu. Jadi intinya resepnya awet muda, ya kita harus menebarkan cinta kepada siapapun. Cinta kita sebarkan. Iya. Jangan pernah membenci siapapun sekalipun dia itu menjahati kita gitu. Itu tantangan besar. Tapi insya Allah bisa. Kalau bisa. Contohnya udah ada yang bisa kan? Masa kita enggak? Saya kira enggak gitu. Apalagi Rasul kan? Iya. Udah dilemparin kayak apa aja. Pakai kotoran, pakai batu, tetap menebarkan cintanya. Cinta. Tuh, beliau aja bisa. Ya, kita sama-sama belajar untuk tidak membenci siapapun. Ya. Mungkin ada lagi pesan yang sampaikan? Cukup Saya ya? udah. Oke, pemirsa, para penonton, mungkin cukup sampai di sini podcast saya berdua dengan Pak Ustadz Abdullah Syahid Royan. Mungkin kalau ada semisal hal yang bermanfaat silakan diambil. Kalau nggak ada manfaatnya silakan dibuang aja gitu. Nggak usah jauh-jauh nggak usah dipakai begitu. Dan saya juga bersama Ustadz Ian mewakili memohon maaf jika ada ucapan-ucapan saya atau ucapan beliau juga yang sekiranya menyinggung perasaan orang gitu, menyinggung perasaan penonton gitu. Saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya gitu. Namanya juga manusia Ustadz ya. Iya betul. Ya, kita juga tujuan podcast di sini kita studi perilaku gitu kan, tidak menyebut nama. Kalaupun tadi ada menyebut nama gitu, ya karena semata-mata ya karena kita nggak untuk merendahkan enggak gitu, Iya. tapi untuk bertanya gitu, keingintahuan kita gitu. Iya betul. Ya, mungkin ini Ustadz ya. Iya. Yaudah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.